momentum di tikungan cepat tanpa banyak melakukan kesalahan kecil. Salah satu sektor paling ikonik tentu trek lurus utama sepanjang lebih dari 1,1 km. Disinilah slipstream menjadi senjata utama, terutama di kelas Moto3. Motor-motor kecil bermesin 1 silinder bisa melaju mendekati 255 km per jam sebelum mengerem keras menuju tikungan 1 San Donato. Mugello juga terkenal dengan rangkaian tikungan cepat seperti Casanova Savelli serta Arrabbiata 1 dan 2. Tikungan ini membutuhkan keberanian tinggi karena pembalap harus tetap melaju cepat dalam kondisi blind apex dan perubahan arah yang agresif. Karena karakter tersebut, Moto3 di Mugello hampir selalu menghadirkan pertarungan rombongan hingga lap terakhir. Posisi terdepan bahkan bisa berubah hanya beberapa meter sebelum garis finish akibat efek slipstream di trek lurus utama. Dengan karakter sirkuit sebrutal ini, Mugello jelas tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga keberanian, strategi, dan timing yang sempurna. Lalu, siapa saja pembalap Moto3 yang paling berpeluang bersinar di GP Italia ini? Dan nama pertama yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah monster baru Moto3, Massimo Chiles. Chiles datang ke Mugello sebagai salah satu rider terkuat Moto3 musim ini. Bersama CF Moto Gaviota Aspar, Chiles tampil sangat konsisten dan membawa momentum besar sejak awal musim. Tim Aspar juga punya rekam jejak kuat di Mugello setelah memenangkan Moto3 GP Italia 2 musim beruntun pada 2024 dan 2025. Hal ini memperlihatkan bahwa paket kolaborasi KTM dan CF Moto mereka sangat cocok dengan karakter sirkuit Mugello yang cepat dan mengalir. Ditambah lagi, kemenangan Chiles di Catalunya menunjukkan racecraft yang semakin matang, terutama dalam duel slipstream di lap terakhir. Karena itu, tantangan terbesar Chiles di Mugello mungkin bukan lagi soal kecepatan, melainkan bagaimana menghadapi para rival yang siap menghentikan dominasinya. Namun di balik dominasi Chiles, ada satu nama yang datang membawa urusan yang belum selesai. Alvaro Carpe. Carpe datang ke Mugello dengan motivasi besar setelah musim lalu kehilangan kemenangan hanya dengan selisih 0,006 detik dari Massimo Chiles di garis finish. Meski gagal menang, Carpe tampil sangat cepat dan bahkan meraih maiden pole position di Mugello 2025. Bersama Red Bull KTM Ajo, Carpe kembali membawa modal kuat ke Mugello. Karakter motor KTM yang agresif di akselerasi dan trek lurus diperkirakan akan sangat cocok dengan layout Mugello yang cepat dan flowing. Carpe juga dikenal kuat saat sesi kualifikasi dan mampu mencatat lap cepat tanpa terlalu bergantung pada slipstream. Hal itu bisa menjadi keuntungan penting untuk mengamankan posisi start di barisan depan. Namun di Mugello, kecepatan saja tidak cukup. Duel slipstream di lap terakhir sering menjadi penentu kemenangan, dan itulah tantangan terbesar yang harus dihadapi Carpe jika ingin menuntaskan cerita yang tertunda sejak musim lalu. Namun persaingan di Mugello bukan hanya soal duel Chiles dan Carpe. Ada satu nama yang terus menjaga asa perlawanan. Adrian Fernandez. Fernandez datang ke Mugello sebagai salah satu penantang serius dalam perebutan gelar Moto3 musim ini. Bersama Leopard Racing, Fernandez tampil cukup konsisten dan terus menempel para rider KTM dan CF Moto di papan atas klasemen. Fernandez juga punya modal kuat setelah menunjukkan kecepatannya di sesi kualifikasi, termasuk saat meraih pole position di Le Mans. Dengan karakter motor Honda yang lincah di tikungan cepat, Mugello bisa menjadi sirkuit yang cukup cocok untuk gaya balapnya. Namun tantangan terbesar Fernandez tetap ada di trek lurus utama Mugello yang sangat panjang, tempat motor KTM dan CF Moto diperkirakan masih unggul dalam urusan top speed dan slipstream. Karena itu, Mugello akan menjadi ujian penting bagi Fernandez untuk membuktikan bahwa konsistensi dan presisi bisa melawan dominasi kecepatan motor KTM di Moto3 musim ini. Selanjutnya masih ada David Muñoz. Muñoz dikenal sebagai salah satu rider paling agresif di grid Moto3. Bersama Liqui Moly Dynavolt Intact GP dan motor KTM, Muñoz memiliki gaya balap berani dengan karakter late braking yang kuat saat duel jarak dekat. Karakter seperti ini bisa sangat berbahaya di Mugello, terutama saat memasuki tikungan 1 San Donato setelah trek lurus utama yang sangat panjang.
Dalam situasi pack racing khas Moto3, Munoz sering mampu memanfaatkan celah kecil untuk melakukan overtaking agresif. Jika mampu menjaga ritme dan menghindari kesalahan saat bertarung di grup depan, Munoz berpeluang menjadi salah satu pengacau utama dalam perebutan podium di Mugello. Namun Mugello bukan hanya milik 3 atau 4 nama besar saja. Pembalap seperti Valentin Perone, David Almanza, Brian Uriarte, Marco Morelli juga berpeluang besar untuk ikut bertarung di grup depan. Moto3 Mugello dikenal sebagai salah satu balapan paling sulit diprediksi. Dengan bantuan slipstream di trek lurus utama, selisih antara posisi pertama hingga 10 besar seringkali sangat tipis. Situasi seperti inilah yang membuat satu manuver kecil atau momentum di lap terakhir bisa langsung mengubah jalannya balapan. Dan nama-nama ini punya potensi untuk menjadi kejutan besar dalam perebutan podium di Mugello. Lalu bagaimana dengan peluang Veda Ega Pratama? Veda mungkin belum menjadi favorit utama untuk menang di Mugello. Namun sebagai rookie murni di Moto3 musim ini, peluang Veda untuk meraih hasil terbaiknya sejauh ini masih terbuka cukup besar. Setelah tampil impresif dalam 6 seri awal, Veda mulai diperhitungkan sebagai salah satu rider Honda yang mampu bersaing di grup depan. Dari podium di Brasil hingga comeback dari posisi 20 ke posisi 8 di Catalunya, Veda menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Veda juga beberapa kali terlihat kuat pada fase akhir balapan, sesuatu yang bisa menjadi faktor penting di Mugello yang terkenal berat untuk ban depan dan penuh tikungan cepat. Veda juga sempat memecahkan rekor top speed Moto3 di Jerez musim ini. Padahal sirkuit Jerez memiliki lintasan lurus yang jauh lebih pendek dibanding Mugello. Hal ini menunjukkan bahwa Veda bukan hanya kuat saat bertarung di tikungan, tetapi juga memiliki akselerasi dan keberanian membuka gas lebih awal saat keluar tikungan. Karakter seperti itu bisa menjadi modal penting di Mugello, terutama saat memasuki straight utama yang sangat panjang dan sering menghadirkan slipstream battle antar rider Moto3. Meski KTM dan CF Moto diperkirakan masih unggul dalam top speed secara keseluruhan, karakter motor Honda yang lincah di flowing corner Mugello bisa menjadi keuntungan bagi Veda untuk tetap menjaga ritme bersama grup depan. Jika mampu mendapatkan posisi start yang lebih baik dan bertahan hingga lap terakhir, peluang top 5 bahkan kejutan podium tetap terbuka bagi Veda di Mugello. Dengan karakter Mugello yang cepat dan sulit diprediksi, pertarungan Moto3 akhir pekan ini dipastikan akan berlangsung sangat ketat sejak lap pertama hingga garis finish. Berikut adalah jadwal lengkap MotoGP, Moto2, dan Moto3 GP Italia 2026 di Mugello. Rangkaian di Mugello akan mulai berlangsung sejak hari Jumat 29 Mei 2026. Pada siang hari, sesi pembuka diawali oleh free practice 1 Moto3 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Moto2 pukul 14.50 dan MotoGP pukul 15.45. Memasuki malam hari, Moto3 akan menjalani sesi praktis pada pukul 18.15. Waktu Indonesia Barat disusul Moto2 pukul 19.05 dan MotoGP pukul 20.00. Hari Jumat ini adalah momen penting bagi seluruh tim dan rider untuk mulai membaca kekuatan lawan, mencari setup terbaik, sekaligus memahami karakter lintasan Mugello. Jadi jangan lewatkan sesi hari Jumat di Mugello, karena disinilah para rider mulai berburu catatan waktu terbaik demi mengamankan posisi langsung ke Q2. Untuk Moto3, hanya 14 rider tercepat yang akan otomatis lolos ke sesi kualifikasi 2. Memasuki hari Sabtu, tensi GP Italia di Mugello dipastikan akan semakin panas. Pada siang hari, seluruh pembalap akan memulai sesi free practice 2. Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 13.40. Waktu Indonesia Barat disusul Moto2 pukul 14.25 dan MotoGP pukul 15.10. Setelah itu, perhatian utama akan tertuju pada sesi kualifikasi yang sangat menentukan posisi start di Mugello. Kualifikasi MotoGP akan dimulai dari QI1 pukul 15.50 dan QI2 pukul 16.15. Sementara itu, Moto3 akan menjalani sesi Q1 pukul 17.45, dilanjutkan Q2 pada pukul 18.10.
Sedangkan Moto2 akan memulai Q1 pukul 18.40 dan Q2 pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup hari Sabtu, para pembalap MotoGP akan menghadapi pertarungan singkat, penuh risiko dalam Tissot Sprint Race yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dengan karakter Mugello yang cepat dan dipenuhi slipstream battle, sesi kualifikasi hingga sprint race berpotensi menghadirkan banyak drama, terutama saat para rider saling memburu towing untuk mencatat waktu terbaik. Jadi jangan lewatkan hari Sabtu di Mugello, karena disinilah posisi start, drama slipstream, dan tensi pertarungan mulai benar-benar terasa. Dan puncak GP Italia akhirnya akan berlangsung pada hari Minggu, 31 Mei 2026. Pertarungan pertama akan dibuka oleh balapan Moto3 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di kelas inilah drama slipstream Mugello paling brutal biasanya terjadi, dengan pertarungan rombongan yang sering ditentukan hanya beberapa meter sebelum garis finish. Kecepatan tinggi di straight utama Mugello membuat posisi pemimpin balapan belum tentu aman hingga tikungan terakhir. Karena itulah Moto3 di Mugello sering menghadirkan duel yang sangat rapat dan sulit diprediksi. Setelah itu Moto2 akan memulai balapan pada pukul 17.15. Waktu Indonesia Barat, sebelum akhirnya kelas utama, MotoGP menjalani Grand Prix Italia pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan karakter Mugello yang cepat, agresif, dan penuh perubahan momentum, hari Minggu dipastikan akan menjadi puncak pertarungan yang penuh tensi, drama, dan aksi overtake sejak lap pertama hingga garis finish.